Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Khairunisa dengan NIM 0112401099. Di sini saya akan menjelaskan seluruh materi yang sudah dipelajari di semester 2, materi Ulumul Quran, dan materi yang pertama yaitu Nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Jadi malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, tepatnya di Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi hingga sekarang. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Lalu proses turunnya Al-Quran itu menurut Manna Al-Qotan terdapat dua madhab pondok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran, yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa benar besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat yang kedua ialah yang disandarkan pada Al-Syabil, bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada ialah Lailah Al-Qadari, bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Lalu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. Seperti itu kiranya. Untuk pengertian Jam'ul Quran, pengertian secara etimologisnya, secara bahasa diketahui bahwasannya komponen yang kata jam'u berasal dari jama'a jami'u, yaitu bermakna atau memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan pengertian penjelasan secara istilah atau terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu artinya ialah Jam'ul Quran, yaitu yang artinya pengumpulan Al-Quran, dan selanjutnya bermakna penulisan atau pencatatan Al-Quran huruf per huruf sampai ayat per ayat wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya untuk materi ini yaitu nuzul Al-Quran berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat muslim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi atau Lauhul Mahfudz ke bumi. Lalu Al-Quran juga turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur atau perlahan, yaitu sebagai pelajaran bagi umat Islam agar selalu sabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai peristiwa dan cobaan di kala itu. Turunnya Al-Quran juga menjadi bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Ia memberikan bimbingan agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan dunia. Nuzul Al-Quran yang terjadi di bulan Ramadan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah, terutama membaca Al-Quran, sholat malam, dan berdoa. Untuk materi yang kedua adalah Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul, ungkapan
Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Lalu menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Untuk cara mengetahui asbab an-nuzul yaitu membincang di sekitar asbab an-nuzul berarti berusaha memahami keadaan yang sebenarnya menyangkut peristiwa yang meliputi ayat Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, manfaat mengetahui asbab an-nuzul yaitu mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum dan dalil yang menunjukkan pengkhususnya, maka adanya sebab an-nuzul akan membatasi tahsis itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama, at-ta'adud al-asbab wal al-nazil wahid, dan yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Lalu ungkapan-ungkapan asbab an-nuzul yaitu diungkapkan dengan bahasa seperti sababu nuzila al-ayah kadza, sebab turunnya ayat ini adalah redaksi yang jelas-jelas mengandung pengertian penyebab diturunkannya sebuah ayat dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Lalu kaidah-kaidah dalam menerapkan ilmu asbab an-nuzul yaitu al-ibrab bi umum al-alaf la bi khusus al-sabab merupakan prinsip penting dalam ilmu usul fikih dan tafsir. Secara harfiah, kaidah ini berarti pelajaran diambil dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sabab. Lalu urgensi dan kegunaan ilmu asbab an-nuzul yaitu mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat al-wahidi. Lalu ada kontekstualisasi nilai modernisasi beragama dalam asbab an-nuzul. Dalam pembahasan bab asbab nuzul Al-Quran atau sebab turunnya Al-Quran, kita diperkenalkan beberapa makna dari asbab an-nuzul Al-Quran. Antara lain yang mengatakan bahwa asbab an-nuzul Al-Quran berarti sebab-sebab yang membuat ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Lalu materi yang ketiga adalah munasabah. Jadi kata munasabah secara etimologis berarti musyakalah atau keserupaan dan muqarabah atau kedekatan. Adapun menurut pengertian terminologis, beberapa ulama mendefinisikannya yaitu sebagai berikut. Seperti menurut Al-Zarkashi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya.
mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus, atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, ilat atau ilat dan maklul, kemiripan ayatnya, pertentangan, ta'arud dan sebagainya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegunaan ilmu ini adalah menjadikan bagian-bagian kalam yang saling berkait sehingga penyusunannya menjadi seperti bangunan yang kokoh yang bagian-bagiannya tersusun harmonis. Nah, untuk cara mengetahui munasabah ialah para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah ini bersifat ijtihadi. Tapi terkadang seorang musafir pun tidak selalu menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya, dan ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak perlu memaksakan diri. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini ada 4. Di antaranya, perlu memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam suratnya, lalu menentukan tingkatan uraian-uraiannya, apakah ada hubungannya atau tidak. Lalu untuk menyimpulkannya, perlu memperhatikan ungkapan yang bagus, benar, dan tidak berlebihan. Lalu macam-macam munasabah itu, yang pertama ada munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Ada juga munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya, munasabah antara bagian ayat, lalu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, dan ada juga munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang di sampingnya. Lalu munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama, lalu munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat yang berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu munasabah Al-Quran adalah teori tentang keterkaitan atau hubungan bagian-bagian dalam Al-Quran. Mempelajarinya adalah baik, tetapi tidak memang ditemukan keterkaitannya dengan diperkenankan untuk memaksakan, karena munasabah ini berdasarkan penelitian yang jelas dan tidak mengada-ngada. Munasabah atau koherensi Al-Quran dapat ditemukan, tapi bisa jadi tidak. Teori ini muncul salah satunya karena di dalam Mushaf Utsmani urutannya tidak berdasarkan pada kronologis turunnya, juga karena beberapa golongan yang berpikir bahwa Al-Quran ini disusun karena bersifat taufiki dari Nabi, dan yang berpendapat atas ijtihad juga ada yang berpendapat atas taufiki dari Nabi, yang mengecualikan ada 2, yaitu surat yang sifatnya ijtihadi. Dengan adanya hal itu pun dalam pembagian munasabah ini, di antara lainnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ada 8 macam munasabah. Lalu di materi yang keempat ini adalah nakas dan nakis mansuk. Dan definisi nakas dan nakis mansuk itu, kata nas merupakan masdar dari kata nakasa, yang secara harfiah berarti menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah, dan kata nakasa berbentuk kata nakis dan mankus. Secara etimologis, nakis berarti yang menghapus, yang mengganti, atau yang mengubah, sedangkan mankus berarti yang dihapus, yang digantikan, atau yang diubah. Ulama berpendapat tentang bagaimana cara menghadapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan adanya gejala kontradiksi. Dari situlah munculnya pembahasan tentang nakas dan mankus dalam Al-Quran. Nakas mankus dalam Al-Quran diungkap sebanyak 4 kali, salah satunya dalam surat Al-Hajj ayat 53.
Nah, untuk rukun dan syarat nasas, menurut sistemasi tafsir dalam ilmu hukum, hubungan norma hukum antara keduanya harus dicermati dengan seksama agar tidak terjadi pertentangan di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berdasarkan hal ini, maka dalam nasih wal al-mansuh ada sejumlah pilar yang rukunnya terdiri atas 4. Yang pertama ada adat nakis, ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada. Yang kedua itu ada nasih, yang merupakan hukum atau dalil atau ayat yang sifatnya akan menghapus dalil atau hukum yang awal atau yang sudah ada. Yang ketiga ada mansuh. Ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan atau dipindahkan keberatannya. Yang keempat adalah mansuhan, yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut. Dalam nahas terdapat syarat-syarat yang harus diketahuinya, yaitu ada 3. Yang pertama, hukum yang mansuh adalah hukum syara'. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i, kitab yang dihapus atau yang diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Lalu dasar penetapan nakas, dalam mana al-Qatan menetapkan 3 dasar hukum untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasih atau menghapus ayat lainnya. Ada ketiga dasar, yaitu melalui petstranmisian yang jelas dan dari Nabi atau para sahabatnya seperti hadis kantu naihal kultum an ziyarat al-kubur ala fazuruha, aku dulu melarang kalian berzinah kubur, sekarang berzinahlah. Yang B yaitu melalui kesepakatan bahwa ayat ini nasih dan ayat yang itu mansuh. Yang C yaitu melalui studi sejarah mana ayat yang lebih dulu turun sehingga disebut nasih, dan mana yang belakangan turun itu disebut mansuh. Lalu macam-macam nasah itu ada nasah tilawah dan hukum. Nasah hukum sedang tilawahnya tetap, dan nasah tilawah sedangkan hukumnya tetap. Jadi kesimpulannya nasah dan mansuh, karena ternyata banyak pengertian yang ada di dalamnya, juga berkenan dengan macam-macam nasah dalam Al-Quran, yang begitu pula jenis-jenis nasah yang ada. Kendati banyak para ulama yang berselisih pendapat mengenai diperbolehkannya. Nasah dan mansuh akan tetap perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan dakwah dan kemajuan zaman serta pengertian kaum yang dengan yang lainnya, maka hukum syar'i menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Seperti itu. Lalu pada materi selanjutnya adalah mutasyabih. Untuk pengertian muhkam mutasabih, yaitu makna secara bahasa. Muhkam berasal dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan antara 2 hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah dan zalim dan memisahkan 2 pihak yang sedang bertiaki. Sedangkan hukum adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan batil. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari 2 hal serupa dengan yang lain. Syubha ialah keadaan di mana suatu dari 2 hal tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kesamaan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Lalu sikap para ulama mengenai hukum mutasyabih.
Dalam pandangan Subhi As-Salih, ia membedakan pendapat ulama dalam dua madhab. Pertama, madhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri, karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah. Yang kedua, mazhab khalaf, yaitu ulama yang mewakilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan laik untuk zat Allah. Oleh sebab itu mereka disebut Mu'awilah dan mazhab takwil. Di samping kedua mazhab tersebut, masih ada lagi mazhab ketiga seperti yang dikemukakan oleh As-Suyuti, bahwa Ibnu Daqiq berpendapat jika takwil itu dekat dari bahasa Arab maka tidak dipungkiri jika takwil itu juga jauh, maka kita tawakuf atau tidak memutuskannya. Jadi kita meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan, serta mensucikan Tuhan dari sesuatu yang tidak baginya. Lalu hikmah dari muhkam mutasyabih. Yang pertama, memperlihatkan kegunaan dan kebenaran Al-Quran ketika orang-orang Arab berbangga-bangga dengan balaghah dan bayan, ijaz dan ithnab, majaz dan kian. Maka demikian juga Al-Quran, ia datang dengan gaya bahasa yang sama, bahkan jauh lebih tinggi dari bahasa yang mereka banggakan. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah, agar yang beriman semakin kuat keimanannya dan munafik semakin terlihat wajah kemunafikannya. Yang ketiga, memberi kesempatan dan peluang kepada umat Islam untuk mengkaji dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Seandainya ayat berbentuk muhkamat, maka kegiatan pengkajian penelaahan terhadap isi kandungan Al-Quran akan dilakukan dengan mudah karena ayat-ayat relatif lebih mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu fawat aswar adalah istilah yang merujuk pada bentuk-bentuk pembuka surat dalam Al-Quran. Pembuka ini tidak hanya berupa huruf-huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah, tapi juga dapat berupa pujian, seruan, berita, sumpah syarat, perintah, pertanyaan, doa, dan kutukan, juga kata penyebab. Di antara 114 surat dalam Al-Quran, terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf ini dikenal juga sebagai bagian dari ayat-ayat mutasyabihat karena maknanya yang tersembunyi dan tidak diketahui secara pasti. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna huruf muqatta'ah. Sebagian besar ulama salaf berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut adalah rahasia Allah yang tidak diketahui maknanya oleh manusia. Sedangkan sebagian ulama lain berusaha menafsirkan huruf-huruf tersebut bagi singkatan atau simbol-simbol dari makna tertentu. Keberadaan ayat-ayat mutasyabihat, termasuk huruf-huruf pembuka surat, mengandung hikmah yang dalam seperti menguji keimanan, mendorong semangat, belajar, menunjukkan keterbatasan akal manusia, dan memperkaya khazanah keilmuan Islam melalui pengembangan berbagai cabang ilmu tafsir. Lalu materi selanjutnya adalah ilmu tafsir dan pengertian tafsir, takwil, dan terjemahnya. Tafsir. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab, yaitu fasoro yufasiru, tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Tafsir secara bahasa adalah al-kasfwa al-izhar, yang artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Pada dasarnya pengertian tafsir
berdasarkan bahasa tidak lepas dari kandungan makna. Al-iddah atau menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-kashf mengungkapkan, al-izhar menampakkan, dan al-ibanah menjelaskan. Pengertian tafsir dengan makna di atas sesuai dengan firman Allah di surat Al-Furqan ayat 33 yang artinya, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Lalu tafsir menurut Al-Kilabi dalam At-Tahsil. Tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau dengan tujuannya. Lalu menurut Syekh Al-Jazari dalam Sahib At-Tauji, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami dan oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu ialah lafaz tersebut. Lalu menurut Al-Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat adalah menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmahnya. Lalu macam-macam penafsiran, yaitu ada tafsir bil matsur, ada juga tafsir bil ra'yi, pemikiran dan ijtihad. Lalu yang ketiga ada tafsir bil isyarah atau tafsirul isyarah.